Oke, ini karena masih banyak yang belum join kali ya, masih banyak yang mau ini dulu kita tunggu mungkin sekitar 5 menit lagi kali ya, sekitar 5 menit lagi kita tunggu nanti kita mau. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara TSS, Tejuhana Foundation Sharing Session yang kedua. Di sini kita telah kedatangan narasumber yang ini ya, yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman, di TSS yang kedua ini kita akan mengangkat tema The Dynamics of Sustainable Agriculture Efforts in Indonesia. Ini bisa di next. Nah, jadi kenapa kita mengambil tema ini, teman-teman, untuk yang tesis kedua ini? Jadi, terminologi pertanian berkelanjutan ini seringkali menjadi frasa yang digunakan saat ini dalam ranah pertanian dan makanan, terutamanya berkaitan dengan fenomena atau isu seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, keberlanjutan, dan yang lainnya. Nah, namun seiring meluasnya istilah ini, praktik yang terkait dengannya seringkali menyimpang dari prinsip aslinya nih, dan beberapanya itu contohnya justru menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan. Nah, jadi untuk membahas ini telah hadir bersama kita tiga narasumber yang luar biasa. Mungkin sebelum kita mulai acaranya, nggak kenal maka kenalan ya harusnya ya. Nggak kenal maka nggak sayang, maka harus kita kenalan. Nah, jadi silahkan mungkin berkenalan dulu ya masing-masing narasumber. Pertama bisa dimulai dari Mas Angga dulu mungkin Mas, bisa dikenalkan dirinya. Bisa di-unmute dulu. Ayo, silahkan. Terima kasih Mas Raka. Halo semua, nama saya Angga. Saya dosen dan peneliti di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati di Institut Teknologi Bandung. Bidang ilmuwan saya terkait dengan isu-isu pengelolaan sumber daya hayati, sosiologi pertanian dan pangan, dan banyak juga meneliti tentang isu-isu seperti ketahanan pangan, kedaulatan pangan, keadilan pangan, dan pertanian berkelanjutan. Mungkin sedikit pengantar dari saya seperti itu, Mas Raka. Baik, terima kasih Mas Angga. Instagramnya nggak mau di-share sekalian, Mas. Boleh di @dwiartama Angga. Boleh teman-teman ya, dicatat. Nanti kalau misalnya ada yang miss, bisa ditanya lagi di akhir. Oke, terima kasih Mas Angga. Yang kedua, kita kedatangan Mbak Risti Permani. Mungkin bisa kenalan dulu Mbak sama teman-teman di sini. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risti. Saya saat ini dosen dan juga peneliti di University of Queensland di School of Agriculture and Food Sustainability. Um, Bidang saya agak mirip juga dengan Mas Angga tadi, juga tentang food security, dan saat ini juga sedang melakukan beberapa proyek di Indonesia tentang food system resilience. And I'm also passionate tentang isu GEDSI, gender equality, disability, and social inclusion, yang juga semakin banyak irisannya dengan uh, topik sustainable agriculture. Ya, terima kasih Mas Raka. Baik, terima kasih. Interesting, very interesting. Nah, mungkin nanti yang selanjutnya bisa ditanya lagi kalau mau tahu Instagram dan lain-lain ya. Oke, yang selanjutnya ini dari tim kami ada Mas Ihsan. Nah, Mas Ihsan silakan bisa perkenalan dulu nih sama teman-teman semua. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Ihsan. Saya di TJF sebagai peneliti dan juga merangkap sebagai manajer operasional di Yayasan Tejohana. Saat ini sedang S3 di IPB. Bidang studinya eh, ilmu tanah di Fakultas Pertanian. Jadi emang apa ya, di pertanian itu udah sama dengan Mas Angga dan Ibu Risti terkait seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ihsan perkenalannya. Ya, mungkin dari teman-teman bisa kita lihat ya, tiga narasumber kita ini cukup mumpuni, cukup bisa diandalkan nih kira-kira untuk bawa diskusi ini bisa lebih baik ya teman-teman. Nah, sebelum diskusi ini dimulai, dari kita nih dari masing-masing narasumber sudah menyiapkan materi nih terkait pertanian berkelanjutan yang khususnya untuk di Indonesia ya. Nah, jadi bagaimana sih kompleksiti yang ada dan sejauh mana konsep ini berkembang khususnya di Indo. Nah, jadi untuk sebelum kita mulai ke diskusinya, di masing-masing narasumber mungkin bisa membawakan materinya dulu, kasih kita nih sedikit insight tentang pertanian berkelanjutan ini bagaimana dan apa yang terjadi. Nah, untuk memulai pertama, mungkin silahkan Mas Angga bisa dimulai kali ya presentasinya.
bisa dibantu dengan teman-teman untuk di-share. Oke, Mas Angga, mungkin masing-masing kita kasih waktu 10 menitan ya, kurang lebih mungkin maksimal 15 minutes. Oke, ini punyanya Mbak Risti. Mau dari saya atau dari teman-teman aja? Bebas. Dari kita ya, Oke, sip. dari kita Mas. Oke, sip. Um, sip. Oke, Oke, mungkin bisa di apa namanya di slideshow lah. Oke, sip. Ini saya izin sharing ya, Mas Raka, Mbak Siti, teman-teman semua. Mungkin beberapa juga sangat mungkin terlalu teoritis, terlalu kayak kuliah gitu. Mohon maaf, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut aja. Tapi ini materi kuliah yang udah saya pakai berkali-kali mungkin dari sejak mungkin 10 tahun ke belakang gitu, tentang pertanian berkelanjutan. Um, Kalau nanti ada yang nggak jelas, apa suara dan sebagainya, kabarin aja ya Mas Raka ya. Oke, jadi mungkin boleh next. Um, karena kita bicaranya tentang pertanian berkelanjutan sebagai sebuah tren nih perkembangan di isu pertanian, mungkin ini gambaran umum aja tentang gimana sih konsep pertanian atau sistem pertanian itu berkembang dari sejak mungkin zaman dahulu kala gitu ya. Kita ini pelajaran SMA mungkin kita tahu, awalnya sebelum pertanian itu sudah mulai menetap gitu, kita mulai dengan apa eh, proses pencarian, pengumpulan sumber daya untuk pangan yang basisnya dari alam liar gitu ya, berburu, melajah, apa, cari ikan. Kemudian kalau dengar ceritanya itu kan apa namanya masyarakat sudah mulai settling in, sedentary gitu, kemudian apa namanya mulai bisa menebarkan biji dan kemudian bercocok tanam di satu tempat, lalu berpindah ke tempat yang lain gitu ya, Sweden atau shifting. Lalu akhirnya dari situ mulai pertanian itu menjadi sebuah yang sifatnya lebih sedentary gitu, dia settled, menetap, dan dari situ terjadi akumulasi produksi. Jadi produksinya yang tadinya sifatnya hanya cukup untuk keperluan kebutuhan sehari atau seminggu saja, sekarang dengan pertanian yang sifatnya lebih tanda kutip intensif, produksi bisa meningkat cukup banyak, mungkin melebihi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu, sehingga akhirnya beberapa mulai disimpan di dalam silo, di dalam apa namanya lumbung gitu ya. Kemudian dari situ mulai ada integrasi antara uh, pertanian dekat dengan peternakan, dengan hewan ternak, dan dari situ kemudian berkembanglah sesuatu yang seperti yang kita kenal sekarang, yang kita sebut sebagai industrial agriculture gitu ya. Perkembangannya mungkin itu fast forwardnya aja, tapi poinnya adalah bahwa kita tadinya menerapkan satu model pertanian yang sangat beragam, yang mungkin sesuai dengan ekosistem gitu ya. Tapi kemudian dengan adanya industrialisasi, dengan adanya kebutuhan untuk tanda kutip kebutuhan penyediaan penyediaan pangan. Nampaknya ada gangguan ya Mas Angga kayaknya koneksinya. Mungkin bisa Sebentar. kita tunggu sebentar. Oh, lanjut. Oh, oke. Lanjut Mas, lanjut. Halaman berikutnya mungkin next. Nah, ini mungkin di next kan lagi aja sampai halamannya penuh ya. Nah, jadi dan pertanian terindustrialisasi, pertanian yang kita sebut modern itu juga bukan tanpa kritik ya. Tadi kita sebutnya sebagai pertanian monokultur. Kenapa monokultur itu penting? Dulu berkembang di negara-negara temperata, di subtropis gitu ya, di mana memang apa kecenderungan ekosistemnya relatif lebih seragam ketimbang di daerah tropis yang cenderung lebih beraneka ragam gitu. Sehingga dan memang ada kebutuhan untuk produksi dalam jumlah besar untuk bisa disimpan karena ada pola iklim yang apa namanya musim dingin gitu ya. Jadi memang pertanian yang sifatnya monokultur ini memang didesain arguably bisa dibilang dari sejak zaman di Eropa mungkin utamanya gitu ya. Um, atau di daerah-daerah yang subtropis dan temperata gitu. Ketika pertanian ini dibawa ke Indonesia itu memang ada sedikit ecological dan culture shock gitu. Tapi poinnya di sini adalah ini kemudian jadi kritik karena um, Vanana Shiva, salah satu filsuf apa namanya
aktivis lingkungan juga pernah cerita juga ya dalam bukunya Monoculture of the Mind, dan dia bilang kalau masalah dengan pertanian modern ini yang menyebabkan banyak masalah lingkungan dan sebagainya, itu masalahnya bukan soal teknik saja gitu. Ini lebih dari sekedar metode pertanian. Tapi dalam argumennya Monoculture of the Mind, monokultur itu adalah cara kita berpikir. Kita selalu berpikir yang tanda kutip modern, yang semuanya serba terspesialisasi, satu dimensi, yang dikatakan bagus itu cuma satu saja, dan berpikirnya juga linear gitu. Jadi kalau A maka jadi B, maka jadi C, kayak gitu ya. Dan ini jadi masalah gitu. Masalahnya dalam berbagai aspek tentunya ada gitu ya cara berpikir seperti ini, tapi khususnya dalam pertanian, cara berpikir monokultur itu kemudian menimbulkan banyak ekses negatif. Dan kalau kita lihat di slide berikutnya, next, kita selalu berpikir bahwa pertanian itu kelebihan. Pertanian itu apa namanya, input, proses, dan output gitu ya. Ini cara berpikir yang sangat sangat mekanistik, sangat sederhana. Kita bisa memberikan input pupuk, pestisida gitu, kemudian prosesnya dalam sistem pertanian dan ada hasil gitu. Sementara di belahan yang lain kita bicaranya sesuatu yang sifatnya sebenarnya lebih siklik dan kompleks gitu. Jadi dalam ekosistem kita melihatnya ada tanah yang hidup, kemudian itu menghidupkan tanaman, menghidupkan kemudian dari tanaman yang hidup itu menghidupkan manusia dan hewan, dan kemudian nanti limbahnya kembali lagi ke tanah. Jadi pola pikir siklik kayak gini, ini dari dulu sebenarnya sudah diterapkan di banyak belahan dunia gitu ya, di berbagai belahan dunia, di banyak masyarakat, tapi kemudian akhirnya yang sekarang ada itu didominasi oleh cara berpikir yang sangat linear. Dan next slide. Dan ini juga, nah ini juga kemudian cara berpikir yang monokultur ini juga pada akhirnya menjadi masalah karena kita jadi kehilangan banyak sekali plasma nutfah gitu kan, keanekaragaman hayati. Ini sebagai ilustrasi saja di gambar ini, dari katanya tahun 1903 itu kita masih mengenal 544 varietas kubis, misalnya 300 varietas jagung manis, tapi kemudian saat ini yang akhirnya dibudidayakan atau disimpan gitu, itu jadi sangat terbatas gitu. Dan ini juga tidak hanya for the sake of melindungi keanekaragaman hayati ya, tapi juga pada akhirnya monoculture ini berdampak ke masalah sosial gitu. Jadi misalnya kalau ada yang pernah dengar Irish potato famine, itu dulu itu masalah dengan tentunya masalahnya kompleks ya, masalah ekonomi, masalah sosial, tapi salah satunya adalah karena ada penyakit yang menyerang kentang gitu, dan karena kentang itu yang dibudidayakan adalah kentang yang seragam satu varietas, jadi ketika terjadi blight disease semuanya mati, akhirnya tidak ada pangan gitu. Sementara kalau kita melihatnya diverse, ada yang mungkin kualitasnya lebih bagus, rasanya lebih enak gitu ya, tapi itu dipertahankan di dalam kawasan gitu, sehingga ketika terjadi ancaman penyakit gitu akan ada varietas-varietas yang lebih bisa bertahan, dan itu yang kemudian nanti akan bisa tetap menyediakan pangan bagi masyarakat gitu. Jadi mungkin gambarannya kenapa kita perlu berpikirnya melangkah dari monoculture ke yang polyculture atau diversity ini. Next. Jadi, nah dari sini kita bicara tentang pertanian berkelanjutan. Mungkin ini istilah yang sudah sangat umum ya, sangat klise juga. Pertanian berkelanjutan bicara tentang bagaimana kita memanen biomasa, tapi tidak mengganggu kemampuan sistem untuk memperbaharui diri sendiri. Kan kalau kita bicara pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bisa kita mendapatkan manfaat, tapi juga memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya gitu kan ya. Nah pada prinsipnya sama pertanian berkelanjutan, berarti pertanian itu bisa memberi manfaat bagi kita, tapi juga untuk masa depan itu masih tetap ada. Nah, pertanian berkelanjutan ini berkembang sebagai pendekatan yang di satu sisi filosofis, jadi ada banyak pemikiran-pemikiran yang berbasis pada akhirnya pertanian berkelanjutan yang sifatnya filosofis, bagaimana memposisikan manusia sebagai bagian dari alam, ya, ekosentris dan seterusnya. Tapi juga akhirnya berkembang juga sebagai sesuatu yang praktis dan bahkan mungkin birokratis gitu ya, bagaimana kalau kita bicara organik gitu, dia jadi sebuah checklist saja bahwa ini organik itu yang memenuhi checklist kayak gitu gitu. Nah, yang juga jadi masalah adalah bahwa keberlanjutan itu adalah isu masa depan. Kita nggak bisa tahu bahwa sesuatu itu berkelanjutan atau enggak sekarang. Karena berkelanjutan itu berarti dia ada di masa depan gitu. 100 tahun lagi, 500 tahun lagi. Jadi kita nggak bisa
dengan sepenuhnya melihat keberlanjutan itu, mengklaim bahwa sesuatu itu berkelanjutan saat ini. Kita hanya bisa mungkin dengan menggunakan proksi-proksi atau pendekatan-pendekatan. Misalnya kalau kualitas tanahnya itu tetap dijaga baik, berarti kemungkinan besar 100 tahun lagi dia akan tetap ada gitu. Ini dilema dengan konsep keberlanjutan karena ini adalah sesuatu yang sebenarnya ada di masa depan. Dan ini sebenarnya nanti tadi Mbak Risti juga cerita tentang resiliensi gitu ya, bahwa pada akhirnya dalam kondisi yang stabil kita bisa memprediksi sesuatu itu berkelanjutan gitu ya. Tapi ketika ketika sekarang ini banyak terjadi krisis, banyak ancaman-ancaman yang tidak bisa diprediksi gitu ya, konsep keberlanjutan itu jadi sesuatu yang mungkin perlu dipertanyakan kembali gitu. Ini mungkin kita bisa cerita ini lebih lanjut. Next. Nah, biasanya kalau kita bicara keberlanjutan, ada dua sistem yang terbukti sampai sekarang masih ada. Yang satu adalah ekosistem alami, tentunya hutan masih intact kecuali kalau memang dihancurkan oleh manusia, dan agroekosistem tradisional yang mungkin dari sejak ribuan atau ratusan tahun sampai sekarang masih ada. Jadi mungkin kita akan melihat sedikit ke dalam situ. Next. Nah, jadi ini perbandingan saja bagaimana apa namanya ada trade off ya. Bagaimana kalau kita melihat ekosistem alami itu keberlanjutannya tinggi, tapi mungkin kalau kita bicara mengejar produktivitas nggak sebesar itu dibandingkan misalnya agroekosistem konvensional, produksi tinggi, stabilitas relatif tinggi gitu ya, tapi interdependensinya rendah dan keberlanjutannya rendah. Mungkin saya singkat aja menjelaskan ini, tapi pertanian berkelanjutan sebenarnya idenya adalah bagaimana menempatkan si sistem pertanian ini in between bisa memenuhi kebutuhan manusia, jadi dengan produktivitas yang cukup, tapi juga bisa tetap ada sampai puluhan ratusan tahun ke depan gitu ya. Jadi dia juga cukup resilient dan sustainable. Next. Dan kalau di sini ini saya merujuk dari bukunya Stephen Gleason tentang agroekologi, dan dia bilang kalau pada prinsipnya sebenarnya kalau kita mau mengejar sesuatu itu sustainable, cara paling mudah adalah bagaimana kita menyesuaikan agroekosistem itu dengan sejalan dengan natural ecosystem yang ada di dalam region tersebut sesuai struktur dan fungsinya. Makanya kalau kita lihat masyarakat tradisional yang hidupnya berdekatan dengan hutan, mereka akan menerapkan konsep seperti kebun talun yang pada prinsipnya menyerupai hutan gitu ya, sistem agroforestry. Kalau di daerah rawa, mereka akan punya pola-pola pertanian gambut gitu ya, yang akan menyesuaikan dengan ekosistemnya. Nggak bisa juga kita menerapkan skema agroforestry ala barat misalnya di Indonesia yang tadi secara natural ecosystem itu berbeda dengan apa model yang dibawa itu gitu. Jadi bukan soal dia menyerupai alam atau punya model yang spesifik, tapi sejauh mana dia memimik apa yang ada di alam di dalam geographic region tersebut. Next. Nah, yang jadi kritik adalah tentunya pertanian berkelanjutan itu selama ini selalu dinilai tradisional, produktivitasnya relatif rendah. Tapi ada beberapa contoh di luar di mana pertanian berkelanjutan juga bisa loh produktif. Dan ini satu contoh yang didokumentasikan oleh penelitiannya Alice tahun berapa tahun 90-an kalau nggak salah publikasinya. Dan ini cerita tentang bagaimana sebuah village agroecosystem di Cina itu bisa tetap produktif selama 2000 tahun. Dan kebetulan masyarakat di sana punya catatannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat next slide berikutnya. Next, ini lokasinya. Jadi di sana tuh iklimnya subtropis lembab, cukup berbukit gitu sebagian, dan mereka mengkombinasikan antara padi, ada rapeseed ya, ada murbe, kedelai dan seterusnya gitu. Jadi memang ini konsep pertaniannya yang lebih terpadu gitu. Dan menariknya adalah di sana hasil panen itu terdokumentasikan dengan baik sejak lama. Jadi kalau kita lihat next, ini gambaran landscape-nya gitu ya, dan mereka menerapkan ini kotoran manusia yang kemudian diolah dan dikembalikan lagi ke lahan. Next. Dan kalau kita lihat di sini ada catatan gitu ya, dari tahun 0 sampai tahun 2000-an gitu produksi itu cenderung naik sebenarnya. Jadi ini Sudah 10 menit ya Mas Angga, maaf. Oke, sip. Kalau gitu Nambah next. lagi 5 menit kalau mau. Oh, dikit. Jadi ini ya artinya sebenarnya ada kecenderungan untuk naik, meskipun sebenarnya udah mulai ada ancaman tahun 60-an karena
kandungan N karena mereka udah mulai menggunakan pupuk dari luar sehingga ada N meningkat di sana dan itu akhirnya mencemari lingkungan gitu. Dan ini udah mulai jadi masalah. Tapi sebenarnya pola-pola yang lama itu sebenarnya ada kecenderungan tetap naik. Next. Dan ini pola yang sebenarnya kalau kita bicara pertanian berkelanjutan boleh bangga gitu di Asia sebenarnya pertanian terintegrasi itu udah jauh lebih advance menurut saya gitu ya. Dan saya pikir di tempat lain juga kurang lebih sama gitu kombinasi antara padi, antara ternak, kemudian mixed garden gitu ya. Dan di dalamnya ada sementara kalau kita lihat bicara yang modern gitu kan kita selalu melihatnya itu terpisah antara plantation dan livestock. Next. Next. Nah, jadi ini tadi yang saya bilang kalau kita bisa bicara pertanian berkelanjutan tradisional itu dalam bentuk seperti kebun talun yang ada di Jawa Barat, tapi juga sebenarnya di berbagai tempat di Indonesia ya, di Halmahera, di Maluku, di Papua itu selalu memimik hutan tropis yang ada di dekatnya. Next. Dan ini pola pertanian terpadu yang apa namanya kami di SITH banyak teman-teman yang meneliti tentang ini pada prinsipnya bagaimana membangun sirkular ekonomi tapi dalam apa ya dalam pengertian yang lebih tradisional gitu dan ini saling terintegrasi sampai semua bagian itu bisa dimanfaatkan atau dikembalikan ke alam. Nah, meskipun next di slide berikutnya sorry ini juga bicara tentang pertanian berkelanjutan ini dari kacamatanya Mas Nobu Fukuoka ya One Straw Revolution bagaimana kita menerapkan pertanian yang lebih kembali ke alam seperti itu jadi dari yang kalau kita lihat di bagian luar penggunaan pupuk kemudian makin lama tergantikan dengan green manure gitu ya kontrol pestisida penggunaan pestisida tergantikan dengan proteksi dari alam dan seterusnya gitu jadi kita bergeser ke natural farming. Next. Nah, meskipun juga ada istilah lain yang namanya sustainable intensification. Ini juga jadi subjek untuk perdebatan ya, bahwa bisa loh katanya dan ini sudah diadopsi oleh FAO juga, kita membangun balance antara sustainability dan intensification. Beberapa yang garis keras pikirnya, oh ini sesuatu yang nggak mungkin gitu, ini apa namanya kontradiktif gitu ya, tapi pada prakteknya banyak yang sudah mulai menerapkan ini. Dan next, kita juga perlu terakhir mungkin slide dari saya perlu mempertimbangkan bagaimana kemudian pertanian berkelanjutan juga sudah mulai termodernisasi dengan apa yang kita sebut sebagai farm management gitu. Jadi ini mengintegrasikan juga dengan landscape, dengan energi dan sebagainya. Ini mungkin sebagai penutup saya bahwa pertanian berkelanjutan yang ini berkembang sebagai antitesis dari pertanian monokultur dan kemudian coba dihidupkan lagi dari apa namanya dari sesuatu yang sifatnya lebih tradisional, lebih filosofis, kemudian akhirnya berkembang jadi sesuatu yang juga modern, birokratis, dan kita nggak tahu nanti ujungnya yang mana yang akan bisa lebih bertahan dan bisa mendorong ke sustainability itu. Mungkin dari saya seperti itu, masyarakat mohon maaf waktunya lebih. Oke, terima kasih Mas Angga. Cukup menarik tadi yang dibahas ya, dijelaskan juga bagaimana food sustainability itu konsepnya juga dijelaskan lagi. Dan tadi untuk mengubah pola pikir dari yang monokultur ke diversity ya teman-teman. Terus juga tadi perlu mempertimbangkan nih koneksi dari integrated farming dengan farm management. Nah itu salah satu highlightnya mungkin ya bisa dibilang tadi. Oke, terima kasih Mas Angga untuk inputnya dan insight dari kitanya. Oke. Dan selanjutnya next ke pembicara kedua yaitu Mbak atau Ibu Mbak aja kali ya Mbak Risti. Silakan Mbak bisa di present, mohon dibantu teman-teman. Oke, sama ya Mbak waktunya 10 menit. Oke, I'll set my time. Oke, terima kasih Mas Raka. And ya, alhamdulillah saya yang kedua. Jadi Mas Angga make my work much easier. Jadi tadi Mas Angga udah menjelaskan what is sustainable agriculture. Jadi basically kemampuan kita saat ini untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa mengorbankan kemampuan future generations to meet their own needs gitu kan. Dan karena saya backgroundnya dari statistics ekonomi, jadi ada beberapa term yang mungkin coming from that angle, making sure kalau bisnis involved di sustainable agriculture juga mereka tetap viable gitu. So next slide please. Jadi sebelum saya melanjutkan presentasi saya, kalau di Australia, and this is in line with what Mas Angga tadi mention tentang agro ecosystem tradisional.
Kami dari University of Queensland juga acknowledge traditional owners and custodians of the lands on which we work and we study, termasuk di Queensland. Jadi Australia itu terdiri dari berbagai macam indigenous countries, dan indigenous communities ini sudah selama lebih dari 65.000 tahun berkontribusi terhadap sistem resilient di Australia. Dan saya pikir aspek ini adalah sangat penting ya, juga sama dengan indigenous communities di Indonesia yang sudah berkontribusi terhadap sistem resilience di Indonesia. Next please. Dan mohon maaf slide saya dalam bahasa Inggris. Oke, so jadi presentasi saya tadi sudah what is sustainable agriculture sudah dijelaskan oleh Mas Angga dengan detail. Saya akan menambahkan why sustainable agriculture, who should be involved, siapa stakeholder yang harus terlibat, dan kemudian how. So jadi nanti mungkin ketika discussion we can continue to explore berbagai macam strategi yang bisa kita implementasikan untuk mencapai atau mempromote sustainable agriculture. Well, one of the reasons is, as everyone knows, is tentang climate change, global warming, dan juga increasing greenhouse gases emissions. Dan agriculture itu unik, kita kontribusi ke greenhouse gas emissions, tapi juga memiliki potensi untuk menurunkan greenhouse gas emissions. Dan buat Indonesia sendiri, we're one of the 10 largest emitters of greenhouse gas emissions, so we're quite under scrutiny gitu. Jadi terus dipantau oleh masyarakat global. Next please. Dan ini hanya salah satu dari berbagai macam indeks tentang seberapa serius masalah yang kita hadapi. Misalnya Green Future Index ini di 2023, Australia ranking 42, Indonesia ranking 49. Jadi di Australia pun kita masih berusaha untuk meningkatkan climate commitments kita. Baik Australia dan Indonesia belong to the climate laggards kategori, artinya negara yang dengan slow and uneven progress. Uneven juga karena regional differences di berbagai regions di Indonesia. Next please. Boleh selanjutnya. Terima kasih. Dan another reason why sustainable agriculture is important itu, kalau saya boleh balik. Kalau dari segi agribisnis, saya dari agribisnis disiplin di school saya pertama adalah what we call as sustainability credentials. Jadi ketika pemerintah membuat kebijakan perdagangan dan juga investment criteria, sustainability credentials semakin menjadi important criteria untuk berbagai negara di dunia ini untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu investment masuk ke negara. European Union is probably one of the leading regions menerapkan tidak hanya melalui kebijakan di dalam regionnya mereka, tapi juga misalnya melalui free trade agreements. Ketika Australia misalnya dengan UK atau Australia dengan EU mengadakan free trade agreements, environment chapter menjadi salah satu bagian penting. Dan juga kita bisa melihat bahwa semakin banyak company sekarang yang juga mengimplementasikan framework seperti TCFD, Task Force for Climate Related Financial Disclosures. Next please. Dan ada juga alasan lain, yaitu market and regulatory forces di tingkat global, misalnya di COP, di COP28 ada Emirates Declaration, dan sebelumnya di COP15 ada Kunming-Montreal Global Diversity Framework. Walaupun deklarasi seperti ini non-binding, tapi karena terus dimonitor dan Indonesia juga salah satu signatory, so it's always important for us to demonstrate progress di promoting sustainable agriculture. Dan juga ada banyak pressure dari consumers, greenwashing claims misalnya menjadi salah satu topik besar terutama di developed countries. Dan juga dari business perspective, the ability of business to improve their sustainability commitments itu juga leading to access to some premium markets. Dari ada meta-analysis yang looking at studies internationally, mereka suggest bahwa ada sekitar 30% premium
once a company is able to gain sustainability certification. Next, please. Jadi alasan dari sustainable agriculture is beyond the environmental sustainability, but also about economic ability. So, and now question about who. Jadi sustainable agriculture bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi all industry players throughout all the supply chain segments need to get involved. Dan saya mungkin hanya akan, karena saya punya 3 minutes left, akan just quickly go through di Australia sebagai contoh di livestock sector, peternakan, bahwa yang terlibat di sustainable agriculture bukan hanya di asosiasi industri, tapi juga di level bisnis sampai retailers. So next please. Jadi di obviously livestock sector itulah salah satu yang paling dikritisize terkait dengan greenhouse gas emission. So di Australia, industri asosiasi untuk livestock adalah Meat and Livestock Australia atau MLA yang punya office besar di Jakarta. Mereka punya target carbon neutral by 2030. Dan ini kemudian ditranslate juga oleh pelaku industri termasuk pada tingkat bisnis. Next please. Misalnya, kemudian salah satu mungkin yang bisa kita bahas adalah sustainability certification is not as easy as we say it. Buat agribusiness, salah satu pertanyaannya adalah misalnya ketika mereka menginginkan menjadi carbon neutral company, sertifikasi mana yang mereka harus ambil? Kalau mungkin teman-teman bisa melihat di Ecolabel Index website, ada lebih dari 400 ecolabels di dunia, across hampir 200 countries. Jadi buat agribusiness atau company sangat susah untuk menentukan mana yang harus diadopt karena dengan berbagai different reporting requirements and so on. Next please. Dan di Australia di tingkat producer, so saya memakai contoh JBS. JBS is one of the biggest meat processor in the world. So the headquarter is in Brazil. Tapi mereka juga mempunyai operasi yang besar di Australia. Mereka juga menerapkan net zero target by 2040. Jadi inline gitu antara industri asosiasi dengan companies. And you can see that komitmen tentang sustainable agriculture is not just about on farm, tapi juga ada tentang renewable electricity, animal welfare, dan juga komitmen terhadap research and development. Next please. Jadi itu di tingkat producer, tapi juga ada di tingkat retailer. So Coles adalah salah satu jaringan supermarket terbesar di Australia. Mereka juga mempunyai komitmen untuk menjadi carbon neutral, and then mereka juga adopt carbon neutral certification, yaitu climate active, working with government juga dan juga businesses. Karena untuk menjadi carbon neutral retailer harus ada kerjasama dengan aktor lain di supply chain-nya. Next please. Dan ini salah satu konsekuensi dari sustainable agriculture, it could be at the expense of increased price. Jadi ini hanya salah satu dampak untuk consumers that they might need to pay like higher price karena semua sertifikasi ini kan costly ya. So someone needs to pay for the cost. As you can see here, ini sama it's quite apple to apple, cuts yang sama dari beef. Yang satu tanpa sertifikasi $12, yang satu $16. So it's quite a significant difference, right? So it will be consumers yang membayar dari carbon certification ini. Jadi pertanyaannya adalah apakah consumer di Indonesia sudah siap? Apakah ada niche market, mungkin market kecil yang siap untuk membayar sertifikasi seperti ini? Okay, so next please. I think I'm going closer. So I'm happy to discuss further mungkin di Q&A session nanti karena I think my time is up. So ini adalah peran saya sebagai researcher. Jadi salah satu untuk men-tackle food system resilience atau promoting sustainable agriculture adalah kita harus menggunakan pendekatan transdisciplinary. Artinya di proyek ini yang didanai oleh Koneksi Australia Indonesia Knowledge Partnership Platform. We work with ada expert dari nutrisi, ada dari supply chain, ada dari climate modeling, ada dari agribusiness, policy making, dan kita akan membuat digital training platform dan juga
smartphone apps yang namanya adalah My Indah, yang akan menargetkan tiga audiens utama. Pertama adalah policy makers, yang kedua atau pembuat kebijakan, kedua adalah consumers, particularly women's group, dan yang ketiga adalah farmers. Makanya kita akan ada digital training juga. Tanpa pendekatan secara sistemik atau transdisciplinary akan susah untuk kita mengaddress complexity of sustainable agriculture, karena semua isu-isu itu tadi Mas Angga juga ada diagram yang menunjukkan betapa kompleksnya gitu food systems kita, how to make circular economy and so on. Jadi kita benar-benar tidak bisa work in silos, harus bekerja sama dengan expert di berbagai bidang. So on my final point, next slide please. I think this is my last one. Mungkin bisa kita discuss a bit further. Okay, it's happening. So transdisciplinary, saya sudah state sebelumnya, kita harus menggunakan systems approach. And the other thing that I haven't mentioned, which is very in line with apa yang Mas Angga sampaikan, adalah kita harus memikirkan food system transformation yang locally led. Jadi yang kemudian mungkin explore, kalau di Australia ada underutilized crops, and I think that becomes a buzzword globally. Bagaimana memastikan bahwa no one is left behind, baik women, smallholder producers, chain actors across the supply chain, and underprivileged population. And the last thing adalah kita harus memikirkan berbagai macam pathways untuk berdampak terhadap sustainable agriculture. Jadi tidak hanya tentang kebijakan pemerintah, tapi juga memikirkan dari capacity building, practices apa yang bisa kita improve among farmers, among chain actors, dan juga terakhir ada commercialization, because at the end someone needs to pay for all the costs to promote this sustainable agriculture. I'll stop here. Makasih banyak Mas Raka. Oke, terima kasih banyak Mbak Risti. Banyak sekali tadi poin-poin important yang disampaikan ya. Mungkin kalau bisa kita ambil beberapa, salah satunya tadi itu kenapa why for sustainability, karena ada sustainability credential tadi yang seperti disebut ya. Karena ini termasuk important criteria untuk menentukan apakah suatu investment itu boleh masuk atau enggak tadi ya. Dan saya juga pernah dengar itu di Europe kalau nggak salah, untuk suatu industri itu mereka harus resources yang sustainable gitu, tersertifikat juga. Mungkin itu salah satu bentuknya ya. Dan juga tadi all roles or actors should be harus apa namanya, berresponsibel ya untuk entah itu industri players atau yang lainnya, government dan lain-lain. Dan yang tadi mungkin yang perlu di highlight, does Indonesian ready for this gitu kan, especially yaitu untuk membayar the excess price for the certification itself. Mungkin bisa kita bawa ke diskusi nanti ya selanjutnya. Very nice, thank you very much Mbak Risti. Dan our final narasumber, the next speaker is Kak Isan. Ya. Yes. Oke, Kak, silahkan untuk di-present materinya. Sama waktunya 10 menit. Please take your time. Oke. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya ingin menyampaikan terkait bagaimana peranan TJF, terutama kita sebagai peneliti dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan di Indonesia. Mungkin next slide. Terkait pertanian berkelanjutan sendiri, setelah tadi udah dijelaskan, itu emang sejak dari zaman Romawi kuno itu udah digaungkan bahwa bagaimana caranya kita bisa produksi pangan tanpa merusak lingkungan. Tapi pertanian berkelanjutan itu mulai naik dan menjadi satu hal yang penting, terutama semenjak tahun 60-an, di mana kita udah mulai adanya revolusi hijau. Memang bagus, produksi pangan meningkat, tapi karena lahan itu diperas sebanyak mungkin, itu dari mulai tahun 70, 80 itu mulai banyak kerusakan lahan. Jadi lahan yang harusnya dikasih pupuk lebih banyak, harusnya produksi biomasanya juga meningkat, itu malah menurun. Terjadi erosi dan banyak kerusakan. Tapi pelaksanaan pertanian berkelanjutan itu masih belum bisa dilakukan. Nah, gongnya itu sebenarnya setelah krisis. Jadi tahun 70, di akhir 70-an mau 80 itu ada krisis di Amerika.
krisis ekonomi. Jadi petani mulai mikir nih, gimana caranya produksi pangan, tapi dengan cost yang lebih rendah. Jadi bagaimana kita caranya mengurangi pupuk, pestisida, herbisida, dan lain-lain. Makanya mulai tahun 80-an itu mulai nih ada penelitian dan mulai digaungkan, oh kita harus mengaplikasikan pertanian berkelanjutan biar semuanya sustainable. Dan mulai tahun 1990-an itu baru mulai ada penelitian dan mulai ada perubahan di policy, terutama karena isu perubahan iklim. Tapi kalau kita lihat di grafik ini sebelah kanan, itu kan ada produksi. Memang sejak revolusi hijau, produksi beras, padi, itu meningkat hampir 4 kali lipat ya, dari 200 juta ton sampai ke 800 juta ton di sekarang. Cuma seperti yang saya note di sini, itu tidak berlaku di Indonesia karena ya isu pertanian berkelanjutan itu di negara maju terutama di itu heavy equipment, ada mekanisasi, fertilizernya banyak, sedangkan di Indonesia kan masih banyak tradisional dan pengembangan produktivitas pertanian kita kan masih lambat. Makanya isu pertanian berkelanjutan masih masih apa ya, tidak secepat di negara-negara lain gitu. Terus nextnya, tapi kalau kita lihat ke belakang dan sampai saat ini ya, ketika tadi Mbak Risti menjelaskan tentang sertifikasi dan lain macam-macam, di kita itu masih berfokus bagaimana caranya meningkatkan produksi pangan, masih bagaimana swasembada pangan, belum sampai ke gimana caranya biar berkelanjutan, gimana caranya biar lingkungan nggak rusak, belum nyampe ke situ. Jadi kita lihat proyek-proyek yang sekarang itu masih bagaimana kita produksi pangan dulu deh, urusan berkelanjutan atau enggak masih belakangan. Pada sisi lain, itu 2/3 lahan di Indonesia itu tidak subur. Jadi lahan suboptimal atau lahan marginal. Jadi hanya sepertiga lahan Indonesia saja yang memang subur khusus pertanian. Dan secara sejarah, sejak era pemerintahan Bung Karno, sejak Indonesia merdeka, itu isu pangan sudah digaungkan. Bagaimana caranya produksi pangan. Cuma karena fokusnya cuma di produksi pangan, jadi banyak proyek dari zaman Bung Karno, Orde Baru, sampai sekarang itu semuanya gagal. Ya, semua program gagal, apapun namanya itu gagal. Dan tidak, maksudnya artefaknya sampai sekarang itu udah kerusakan lingkungan lah. Dan di sini perlu dikaji juga kenapa ini semua gagal gitu. Dan dari semua proyek pangan di Indonesia ini, mulai dari tahun 56, 60, 70, 90 sampai sekarang food estate itu semuanya ada di lahan suboptimal gitu. Jadi bukan lahan subur, bukan di Jawa gitu. Dan next, dan nah ini adalah problems yang perlu kita identifikasi dalam bagaimana kita mengaplikasikan eh, praktek pertanian berkelanjutan. Yang pertama itu adalah kita kan pertanian berkelanjutan itu apa ya, proyek pangan di Indonesia saat-saat ini kan banyak di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Papua, dan bukan di Jawa. Kita masih pakai pemikiran teknik pengelolaan tanah di Jawa dipakai buat ke semua lahan di Indonesia yang beda-beda. Misalkan kita pakai praktek budidaya di tanah mineral, dipakai di lahan gambut atau lahan basah, itu udah pasti gagal karena beda manajemennya, beda caranya, beda semuanya. Yang kedua adalah tidak apa ya, mengabaikan peran sosioekonomik dan juga budaya yang ada di masyarakat di mana proyek itu berada. Tadi kan udah dijelaskan bagaimana eh, pangan bisa berkelanjutan itu kalau locally bisa bagaimana
local resource-nya diberdayakan, masyarakatnya diberdayakan, pengelolaan tanahnya sesuai karakteristik gitu. Dan juga terkait ketahanan pangan di Indonesia, agak lebih makro lagi, kita ada 3 problem utama yang harus kita selesaikan terkait pertanian berkelanjutan ini, terutama produktivitas yang semakin menurun, ya karena daya dukung lingkungannya, karena diperas terus, ini lingkungan buat produksi, jadi menurun, malah produksinya turun. Habis itu ada isu juga ini, konversi lahan pertanian akibatnya pembangunan dan lain-lain, dan juga petani yang tua. Di Indonesia itu rata-rata umur petani 52 tahun. Nah, bagaimana di masa depan ini bisa jadi nggak ada yang mau bertani lagi gitu. Dan di sini juga kita lihat bahwa penduduk di dunia itu makin banyak, di Indonesia makin banyak, dan otomatis kebutuhan pangan itu juga akan makin banyak. Dan lahan-lahan yang tersisa sekarang yang masih belum dimanfaatkan, baik itu lahan tidur ataupun lahan marginal, itu apa ya, kita harus memanfaatkan lahan-lahan tersebut. Pada saat yang bersamaan, penelitian di lahan-lahan itu masih belum menjadi prioritas gitu. Jadi ya agak susah buat mencapai pertanian berkelanjutan kalau kurang penelitian. Menurut saya begitu. Itu adalah problem utama yang perlu diadres. Yang terakhir ini adalah salah satu next. Ya, slide terakhir. Salah satu hasil riset. Oh, harusnya ada satu bagian lagi di pojok kanan atas. Oke. Salah satu riset kami dari TJF di pertanian di lahan gambut. Jadi kita fokus penelitian di perkebunan kelapa, di kelapa industri ya. Ada juga kelapa masyarakat di sini. Mengingat sekarang kelapa mahal ya. Jadi ini tantangan kita juga bagaimana meningkatkan produktivitas kelapa dan lebih berkelanjutan. Jadi syarat untuk pertanian berkelanjutan di lahan gambut itu syaratnya cuma 2 yang utama ya. Yang pertama itu bagaimana kita tata air. Tata airnya harus benar. Jadi kalau kita pakai pola pikir pengelolaan di tanah mineral itu ya air harus dibuang. Beda dengan di lahan basah, terutama di gambut, itu air harus dijaga, bukan dibuang. Jadi pola pikirnya kanal-kanal yang ada di sini itu sebagai reservoir, sebagai penampung air, bukan sebagai kanal atau untuk drainase. Dan juga wajib ada pintu airnya. Dan kita juga teliti emisi karbon dan subsiden yang menjadi isu tidak berkelanjutan di lahan gambut. Itu emisi di lahan gambut itu sama dengan emisi di tanah mineral. Jadi emisinya sama aja gitu. Di lahan basah sama di tanah mineral sama aja kalau tata airnya benar gitu. Dan subsiden juga rendah. Ini subsidinya bukan menjadi emisi tapi akibat pemadatan gitu. Dan syarat yang nomor 2 adalah bagaimana manajemen yang benar. Di gambut itu kan terkenal dengan rendah unsur hara. Jadi banyak praktek-praktek pertanian lahan mineral, tanah mineral itu nggak bisa diterapkan di lahan gambut gitu. Jadi salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah bagaimana kita menggunakan cover crop dan untuk mengaktifasi proses siklus hara di tanah. Jadi kita lihat di gambar itu kan ada banyak rumput di bawah pohon kelapa. Itu kalau secara tradisional itu biasanya disemprot herbisida, dibunuh gitu, jadi lahannya bersih. Nanti pas panen kelapa itu enak. Tapi di sini di rumput-rumput ini hama, wit, gulma itu ditebas secara manual maupun secara pakai mesin itu dibiarkan lapuk secara manual. Nah, proses dekomposisi eh, sersah-sersah ini itu melepas unsur hara dan itu diambil oleh akar tanaman, dipakai lagi buat
produksi buah, dan ini menjadi siklus. Sebagai contoh, ada satu pertanyaan sih, itu dari dosen saya. Misalkan gini, hutan. Hutan itu kan nggak ada yang mupuk, nggak ada yang ngelola, tapi gimana dia tetap subur, tetap hijau. Nah, itu adalah salah satu proses yang bisa kita jelaskan adalah bagaimana alam ekosistem itu merecycle siklus hara. Jadi dari unsur hara yang diserap di tanah kembali ke biomasa, dia terdekomposisi balik lagi ke tanah. Jadi dia proses siklus gitu. Dan kalau kita hitung-hitung pakai sekarang kan lagi tren ya jasa ekosistem, dari tidak menggunakan pupuk, herbisida, dan juga pestisida itu bisa menghemat sekitar 30 juta rupiah per tahun per hektar. Jadi kalau secara industri misalkan dari 1000 hektar itu tinggal kalikan aja. Di masyarakat juga 30 juta itu banyak sekali. Mungkin yang terakhir ada contoh kasus ya terkait pertanian berkelanjutan dan juga kenapa riset ini penting dan juga pola pikir di masyarakat yang yang sebagai petani itu juga penting. Di gambut itu miskin hara dan tanahnya asam. Jadi panduan pengelolaan dari pemerintah itu kan harus dikasih dolomit atau batu kapur. Tapi ketika kita mengaplikasikan itu di tanah gambut, itu emang pH-nya bakal naik. Tapi karena pH-nya naik, si tanah gambut itu basah, ilmu tanahnya mengkelat unsur hara Cu dan mangan gitu. Bukan menghelat. Ya unsur haranya yang unsur mikro Cu dan mangan itu semakin sedikit padahal itu dibutuhkan untuk buah. Jadi beberapa kasus petani mengaplikasikan si dolomit tapi malah tidak berbuah. Supaya berbuah harus dikasih pupuk tambahan unsur mikro itu CuSO4 atau terusi, tapi pupuk itu tidak tersedia di sana. Kalaupun tersedia itu mahal sekali, tidak affordable bagi petani. Jadi tantangan risetnya bagaimana kita melihat resource yang ada dan bagaimana mengelola, pengelolaan pupuknya itu harus seperti ini. Dulu pernah kita sosialisasi ke petani, gini, ternyata tidak diterima. Karena, nggak bisa, karena menurut kebudayaan di sini kayak gini. Jadi, selain tantangan manajemen lahan, tantangan sosialnya juga terkait pertanian berkelanjutan, bagaimana yang seharusnya dilakukan biar produksi tetap tinggi dan tanpa merusak lingkungan, itu agak susah. Jadi butuh butuh kesabaran dan emang nggak boleh berhenti. Ini suatu perjuangan bagaimana kita emang ya mewujudkan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Demikian sekilas sharing dari saya. Terima kasih. Kembali ke Raka. Oke, terima kasih banyak Kaisan. Menarik juga tadi yang disampaikan. Mungkin next point kita ambil dari Mas Isan, salah satunya bagaimana Indonesia saat ini masih fokus terhadap produksi, bukan sertifikasi yang tadi sempat disampaikan oleh Mbak Risti juga. Karena dengan demand yang cukup tinggi untuk produksi, tapi kita juga masih terbatas dengan lahan-lahan yang masih belum subur beberapanya. Salah satunya itu lem suboptimal. Nah, karena itu perlu kita manfaatkan, tapi juga terhalang dengan beberapa limitasi yang ada, gitu. Nah, jadi bagaimana itu bisa dieksekusi, termasuk menjadi salah satu tantangan bagi kita juga. Oke, terima kasih banyak Kaisan. Mungkin sebelum kita mulai diskusi, ada beberapa take points yang bisa kami sampaikan. Yang pertama mungkin dari Mas Angga tadi, teman-teman, pertanian berkelanjutan itu adalah cara memanen biomasa tanpa merusak kemampuan alam untuk pulih, gitu ya. Tujuannya memberi manfaat lintas generasi yang berguna sekarang tanpa mengorbankan masa depan. Nah, konsep ini itu sebagai gagasan filosofis lalu menjadi praktik juga dan justru sekarang menjadi kebijakan. Nah, pertanyaannya itu tentangnya bagaimana sih gagasan mana yang bisa bertahan dan bagaimana juga menjaga keseimbangan ini antar dengan gagasannya. Dan juga untuk Bu Risti tadi, Mbak Risti, mengapa pertanian berkelanjutan tidak bisa dipandang secara sederhana adalah karena ia melibatkan dinamika yang jauh lebih kompleks ya, terutama dalam aspek ekonomi. Seperti disebutkan juga tadi, tidak cukup hanya menjaga kesuburan tanah atau kestabilan panen, petani juga dihadapkan dengan tekanan harga, akses pasar, dan lain-lainnya. Jadi tanpa pendekatan sistematik dan transdisipliner, akan sulit menjangkau praktik pertanian berkelanjutan itu. Nah, tadi untuk Kaisan, seperti yang saya bilang tadi, sepertiga lahan benar-benar subur di pertanian itu sangatlah
minim. Jadi sebagian besar tahap pembangunan sektor agrikultur di Indonesia masih berfokus pada produksi, belum mencapai praktik yang berkelanjutan. Nah, permasalahan yang dihadapi saat ini seperti penerapan teknik, pertanian yang tidak sesuai dengan jenis lahan, ketimpangan sosial ekonomi, penurunan produktivitas, dan lain-lain juga termasuk di sini. Jadi semakin dengan beberapa limitasi tersebut, jadi menurun juga jumlah petani muda dan padahal kebutuhan pangan itu terus meningkat. Oke, terima kasih untuk masing-masing narasumber atas gagasan dan juga penyampaian yang cukup dalam ya dan juga kompleks sebetulnya. Nah, untuk selanjutnya kita mulai masuk ke sesi diskusi yang pertama. Oke, jadi untuk memantik diskusi ini, saya sebagai moderator ingin bertanya, khususnya kepada ketiga narasumber kita yang super-super luar biasa ini. Nah, jadi saya ingin bertanya, bagaimana terminologi pertanian berkelanjutan ini diadopsi dan diterapkan di Indonesia, khususnya dengan dinamikanya dan lain-lainnya. Nah, kira-kira bagaimana hal tersebut bisa di-imply di Indonesia itu tersendiri dari berbagai macam hal yang udah kita dapat tadi ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau mulai duluan, kira-kira siapa? Boleh? Angga udah unmute nih Mas Angga nih. Ya. Jadi, Oke, Mbak silakan Mas Angga. Mbak Rizky Yuk. sama Mas Isan nambahin ya. Tapi kalau saya punya pandangan yang sedikit lebih kritis sih terhadap konsep pertanian berkelanjutan. Sama halnya dengan istilah berkelanjutan dimanapun, ini udah jadi um, apa ya, kata-kata yang kosong gitu karena semua hal bisa dibikin jadi berkelanjutan gitu ya. Meskipun di satu sisi juga menurut saya bagus karena pemerintah sebenarnya udah mulai mengintegrasikan istilah berkelanjutan di dalam kebijakan gitu di apa namanya di apa rencana aksinya Kementerian Pertanian itu udah ada istilah pertanian berkelanjutan. Jadi um, itu udah satu hal yang bagus gitu ya. Nah, masalahnya tinggal bentuknya mau seperti apa gitu saat kita tadi menerapkan pertanian berkelanjutan itu. Um, dan sebenarnya kalau kita bicara secara akademis juga kan selalu ada hal-hal baru, selalu ada istilah-istilah baru. Dulu istilahnya sustainability, sekarang resilience gitu ya. Dan itu juga dikhawatirkan bisa jadi buzzword baru. Kalau pertanian berkelanjutan sekarang ini memang sudah mulai didorong diganti oleh konsep yang lebih baru lagi yang namanya pertanian regeneratif, dengan asumsi bahwa konsep berkelanjutan itu kan mempertahankan sesuatu yang ada ya supaya tetap ada gitu selama ratusan tahun. Tapi kalau misalnya yang sesuatu yang adanya itu udah nggak ada gimana gitu. Jadi memang yang dikejar oleh pertanian regeneratif adalah bagaimana kita sebelum kita bicara tentang sustainability, kita bicara dulu tentang memulihkan dulu apa yang udah hilang gitu ke situ sih. Jadi menurut saya ya kita sebagai apa kita harus mulai engage dengan ide-ide dan pemikiran-pemikiran baru secara konseptual. Kalau secara praktek menurut saya apa ya pada praktiknya tadi ya saya bilang pertanian berkelanjutan bisa diterapkan dalam berbagai bentuk gitu dan apapun bisa dikasih label berkelanjutan. Jadi itu juga kita harus hati-hati gitu. Jangan sampai kita terjebak dalam skema audit. um, apa namanya? Jadi sama seperti pertanian organik yang ini jadi cuma sebatas memenuhi checklist gitu ya. Tapi juga kita juga nggak mau apa namanya yaitu hilang dalam pemaknaan itu. Menurut saya yang saya pribadi lagi mendorong bagaimana kita bisa mengangkat kembali praktik-praktik lokal supaya kita punya trademark sendiri, punya ciri sendiri tentang apa sih yang Indonesia maksud dengan berkelanjutan gitu. Itu sih Mas Raka kalau take dari saya, tapi enggak kalau yang lain mau menanggapi. Oke, terima kasih Mas Angga. Dari narasumber yang lain, ada yang bisa ditambahkan? Oke, Saya Mbak mungkin Risti, bisa silahkan. tambahkan sedikit. Silahkan. Um, Yeah, I think sometimes the questions should be about bukan what-nya tapi how-nya gitu ya. Karena kalau melihat misalnya di kebijakan pemerintah Indonesia gitu dari Bappenas tadi Mas Angga menyebutkan Kementan gitu udah banyak uh, berbagai macam roadmap, strategic action plan gitu ya. Sekarang mungkin lebih termnya climate resilience gitu di Australia juga lebih pushnya ke arah situ climate resilience. Jadi menurut saya transisinya tuh sekarang lebih ke uh, outcomes atau intended impact-nya apa gitu. Kalau sustainable agriculture itu kan broad banget ya. Tapi sekarang kalau misalnya climate resilience, oh, that means yang kita usahakan tentang climate resilience. Kementan ada apa namanya grand design low carbon kalau nggak salah itu tentang menurunkan karbon gitu kan. Atau um,
kalau lihat RPJMN juga sekarang juga sebetulnya yang kalau menurut saya juga penting, bukan hanya sustainable agriculture, tapi lebih ke impact-nya kepada society apa, misalnya dietary diversity, nutrition security. I think we have to also to look at that, karena balik lagi konsepnya sustainability itu kan, kita nggak bisa sacrifice kebutuhan kita saat ini gitu untuk demi mengurangi karbon dan semuanya di masa depan gitu. Jadi so we still need to be able to meet our own needs gitu. Tapi ya itu sih kalau menurut saya diskusi atau naratif yang terutama di tingkat kebijakan itu seharusnya lebih ke bagaimana sih mengimplementasikan, karena terms might change over time tergantung, dan juga saya mau mengangkat peranan dari international organizations itu yang mengatur pendanaan misalnya, itu sangat kritikal gitu. Itu mereka juga yang mungkin sekitar 10 tahun lalu climate smart agriculture kan buzzwordnya kemudian berubah gitu. Jadi semoga kita yang lebih di tingkat mikro gitu bisa lebih ya sebenarnya lebih konsisten ya, regardless of what the terms are. I think commitment itu tetap tentang bagaimana finding a middle ground antara environmental, societal needs sama also economic feasibility. Terima kasih. That's good. Dari Kaisan, bisa ditambahkan, Kak? Oke, kalau dari saya sendiri terkait pertanian berkelanjutan, mungkin start dari pertaniannya ya. Sebenarnya tujuan dari pertanian kan produksi biomasa. Ya, kalau dari perspektif saya sendiri seringkali dalam konteks pertanian berkelanjutan itu kita melupakan how to-nya di produksi biomasanya. Kita lebih mementingkan dampak ekologisnya gitu. Padahal harusnya secara bersamaan itu jalan bareng. Sebagai contoh, kalau misalkan pressure dari mana? Dari negara maju gitu. Ya, pertanian berkelanjutan selalu dikaitkan studi di jurnal itu emisi karbon. Tapi kalau kita melihat ke grassroots, iya boro-boro petani itu dengar dengan emisi karbon itu apa. Yang mereka pentingkan bagaimana nih supaya tanaman kita itu bisa produksinya bagus dan bisa dijual di mana gitu. Itu emang kompleks sekali, tapi emang yang harus fokus ya bagaimana kita tetap produksi biomasa yang bisa terus-menerus tanpa merusak lingkungan. Itu sih. Dan juga terkait peran sertifikasi international pressure itu juga bagus juga menurut saya, walaupun masih kurang kena di masyarakat, setidaknya memaksa pemerintah atau perusahaan lebih concern lagi dalam pengaplikasian pertanian yang lebih berkelanjutan. Itu sih. Oke, terima kasih banyak, Kaisan. Yap, thank you juga. Ya memang kalau bisa disimpulkan ini harus seimbang memang ya pelaksanaan keseimbangan pertanian ini, entah itu dalam bentuk produksinya ataupun dalam sertifikasi, entah itu tentang emisi karbon dan lain-lainnya. Oke. Mungkin saya open floor for question kali ya untuk para narasumber. Oke, ada yang resen ini ya tadi. Siapa ini? Sebentar. Oke, Mas Rudi Kresna bisa di ini, sorry tadi nggak kelihatan. Bisa dipertanyaan, bisa di sound pertanyaannya. Oke. Thank you. Terima kasih. Selamat bertemu lagi, Mas Angga, Mbak Risti, dua-duanya adalah guru saya nih. Jadi terkait diskusi ini saya kebetulan tidak sengaja lihat linknya Mbak Risti, ya udah akhirnya saya gabung. Meskipun tadi pagi saya udah menjadi moderator untuk suatu diskusi. Sangat menarik sekali dan hal-hal yang
Seperti ini emang harus kita banyak diskusi, harus banyak kita mendapat insight ya dari berbagai baik itu secara kontekstual daerah atau geografi ataupun dari keilmuan. Saya sedikit cerita mungkin pengalaman saya riset terkait dengan sustainable agriculture ya. Karena saya engage dengan sustainable agriculture, waktu itu sesuatu yang menurut saya hal yang udah spesifik gitu ya. Tapi ketika engage dengan diskusinya, ternyata sustainable agriculture itu banyak approach-nya, banyak pemahaman yang mungkin kita harus pilih untuk konteks Indonesia itu harus mana yang lebih sesuai. Akhirnya waktu itu saya terinspirasi oleh tesisnya Pak Angga ketika di Otago terkait resiliensi gitu. Karena waktu itu saya tertarik untuk melihat bagaimana keberlanjutan peternakan sapi perah di Indonesia itu akan seperti apa. Karena ketika kita melihat ataupun ya membaca banyak terkait literatur terkait dengan peternakan sapi perah ataupun peternakan Indonesia pada umumnya itu cenderung banyak negatifnya. Apa itu kurang modal, kurang teknologi, apa. Saya waktu itu pengen melihat dari sudut perspektif apa sih yang membuat mereka bisa bertahan. Peternakan sapi perah itu dari mulai akhir tahun 70-an atau awal 80-an sampai sekarang, meskipun mereka kecil tapi tetap menjadi salah satu sektor strategis ya untuk ekonomi peternakan, ekonomi pertanian di Indonesia, terutama di daerah Kabupaten Bandung, Bandung Barat ataupun daerah di Malang, Pujon segala macam itu jadi hal yang krusial itu untuk dipertahankan. Jadi saya waktu itu melihat kalau tadi yang Mbak Risti sama Pak Angga itu suatu konsep sustainable yang lebih cenderung kita harus perbaiki cara kita, perspektif kita bertani untuk lebih eco-friendly tanpa kita mengurangi interest kita terhadap profit ataupun ekonomi dan juga sosial. Nah, dan sosial ini yang cenderung dilupakan. Jadi waktu itu secara ekonomi peternakan kita kurang modal, secara teknologi mereka pun di bawah negara maju ya. Jadi apa? Akhirnya saya ketemu. Karena mereka itu bisa bertahan karena memang faktor sosial mereka ini cukup promising ya untuk mereka bisa sustainable. Jadi di situ mereka menjadi resilient. Saya fokus waktu itu terhadap agroforestry practice dari si peternak sapi perah di Jawa Barat, menemukan bagaimana kuatnya social capital dari petani kecil kita. Adanya trust di mereka, adanya connection di mereka, baik itu secara koneksi yang horizontal atau vertikal, itu sangat membantu mereka untuk bisa lebih sustainable atau lebih resilient. Dan itu apa yang mereka bagaimana mereka empower sosial mereka itu bisa dilihat mungkin dari tesis saya nanti tapi ya setidaknya ya kita betul-betul kontekstual dari Indonesia sebagai negara dengan majoritinya peternakan yang skala kecil itu harus benar-benar kita perhatikan, terutama aspek sosialnya. Karena emang tadi untuk sertifikasi mereka mungkin jauh lah. Kalau untuk pertanian yang komersil seperti kelapa sawit itu mesti harus ya, karena itu trade-nya udah internasional dan itu harus ada requirement khusus untuk mendukung ke sana. Berapa kali kan kita ditolak oleh Eropa karena dianggap tidak sustainable. Tapi untuk konteks peternak ataupun petani kecil, kita harus benar-benar
memformulasikan yang betul-betul praktikal buat dan untuk semuanya itu ada semacam ya walaupun trade off tapi lebih ke arah negosiasi ya antara tiga elemen sustainability itu. Mungkin itu Mas Raka. Tadi juga saya sebenarnya mau nanya tentang regeneratif agriculture tapi Mas Angga udah buka. Tapi itu jadi suatu hal yang saya sekarang banyak lagi mencoba mulai belajar tentang konsep regeneratif agriculture karena emang saya setuju kalau konsep sustainability yang sebelumnya emang bagaimana kita lebih wise untuk tadi mengharvest biomasa dan harus memikirkan masa depan. Tapi gimana kalau biomasanya udah habis gitu? Itu betul-betul yang sangat menarik untuk dibijakan lebih lanjut bagaimana regeneratif agriculture itu bisa terkonsep dengan baik. Mungkin itu Mas Raka, Mbak Risti, Pak Angga, Punten, terima kasih banyak. Ya begitu Terima Mbak. kasih banyak Pak Rudi, Mas Rudi Kresna ya. Dari pemaparan risetnya juga cukup menarik ya. Nah, barangkali bisa dijawab atau direspon dari Mas Angga atau Mbak Risti, silakan. Jangan rebutan ya, satu-satu. Mbak Risti dulu. Ah, jadi ya kalau sama Kang Rudi mah emang udah sering diskusi ya. Jadi tapi tadi uh, poinnya taken ya bahwa dan kebetulan tadi pertanyaannya Kang Rudi juga nyambung dengan beberapa pertanyaan di chat box ini tentang isu sosialnya gimana gitu. Tadi ada pertanyaan dari Pak Boyman ya yang titik optimum gimana apa namanya aspek lingkungan sosial dan ekonomi membangun balance dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya um, mungkin kalau kalau di dalam ranah yang di level internasional tuh kita sekarang sering dengar kalau um, aktivitas jadi kita melihatnya udah nggak lagi ini ada tiga panah yang bergerak ketiga arah yang berbeda gitu. Gimana kita ngebangun balance itu satu hal mungkin cara melihatnya, tapi cara melihat yang lain adalah bahwa aktivitas ekonomi itu bisa dibangun di dalam sebuah sistem sosial yang kuat, yang baik gitu ya, yang berkelanjutan. Dan sistem sosial yang baik itu juga hanya bisa dibangun atau bisa dibangun dengan baik kalau dia berdiri dalam fondasi infrastruktur alam yang baik. Jadi kita nggak melihat bahwa ini tuh tiga hal yang berdiri masing-masing, tapi itu saling dibangun di atas yang lain. Jadi sebenarnya kita nggak lagi tadi saya bilang tentang trade off ya, tapi sebenarnya kita nggak bicaranya bukan lagi soal trade off, tapi sebenarnya model ekonomi kita yang mau kita bangun tuh yang kayak gimana sih, yang memang bisa ditopang oleh struktur masyarakat atau budaya masyarakat dan struktur sosial kita dan struktur sosial seperti apa yang perlu kita bangun untuk bisa yang sejalan dengan infrastruktur alam kita. Kalau kita mau bikin ekonominya yang pertanian yang jor-joran gitu ya bisa-bisa aja, tapi berarti ekosistem yang akan menopang itu juga nggak seperti yang kita punya sekarang gitu nggak apa namanya jadi arahnya ke sana dan kalau di dalam konteks internasional kita kan mungkin mungkin teman-teman ada yang dengar istilah ekonomi ya jadi kalau kalau selama ini kita melihatnya bahwa untuk membangun ekonomi kita punya boundary paling luar itu lingkungan ada batasan-batasan yang aktivitas ekonomi nggak bisa melebihi boundary itu tapi kalau donat itu kan ada lapisan luar, ada bagian dalam ya, bolong di tengah itu. Nah, yang tengah itu kita melihatnya sebagai faktor-faktor sosial. Jadi pertumbuhan ekonomi juga nggak bisa terlalu lemah atau apa namanya ya terlalu kecil gitu ya sampai tidak bisa memenuhi hal-hal dasar yang ada di tengah itu yang hal-hal sosial. Jadi isu seperti dan ini nyambung ke indikator indikator sosial seperti apa sih? Indikator seperti keadilan, indikator seperti kesejahteraan ya, kemiskinan gitu. Hal-hal seperti itu harus jadi solusi awal bagi pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi nggak menjawab isu-isu kemiskinan, isu-isu partisipasi, isu-isu pemerataan, nggak ada gunanya gitu. Jadi ada boundary bawah yang harus dipastikan agar ekonomi kita tumbuh dan ada boundary luar yang harus dipastikan agar ekonomi kita tidak overshoot kayak gitu, tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Prinsip yang sama harusnya diterapkan juga dalam konsep pertanian. Jadi pertanian seperti apa yang bisa menjamin bahwa
petani dan masyarakat pedesaan itu bisa apa namanya terbangun kemerataan sosialnya, bisa partisipatif, bisa ada hal seperti itu lah ya. Gitu. Jadi kita melihatnya jangan tiga arah yang berbeda tapi building on top of each other gitu. Oke, terima kasih Mas Angga. Mbak Risti, ada yang mau ditambahkan? Uh, Ya, senang ketemu lagi Pak Rudi. Ya, completely agree tentang social itu penting. Mungkin saya menambahkan tentang regenerative agriculture. Di Australia itu regenerative agriculture itu dilihat sebagai kayak grassroots movement gitu. Jadi apa yang dilakukan adalah di tingkat petani dan peternak, mereka trials misalnya seperti cover crops, minimal tillage, crop rotation gitu ya. Jadi yang ingin saya highlight adalah mungkin ini another buzzword, tapi sebetulnya sangat, dan to some extent it reminds me of traditional farming practices kan, sebetulnya mengurangi penggunaan chemicals dan segala macam. Di literatur definisinya aja masih there's a study that just talking about definition itu masih berbeda lah. It's all about soil health, tapi definisinya varied between studies. Yang mau saya highlight adalah walaupun terdengar something that everyone can do, sebetulnya it require benar-benar pengetahuan dari peternak dan petani gitu untuk memahami bahwa ketika mereka melakukan farming practices A akan ada dampaknya terhadap productivity, ke soil health dan segala macam. Dan untuk tahu dampaknya terhadap soil health itu kan butuh tes ya, dan nggak semuanya punya akses untuk ke soil test gitu. Jadi saya melihat regenerative agriculture ini sebetulnya seperti require peternak dan petani itu untuk menjadi seperti scientist gitu. There's a very small, jadi blurred line lah sebetulnya sekarang kalau ketika walaupun practices-nya terdengar tradisional, tapi sebetulnya untuk memahami seberapa efektif itu untuk improve soil health dan the broader sustainability itu tuh membutuhkan scientific evidence, karena salah satu, kalau saya boleh sebut, kritisisme tentang regenerative agriculture itu adalah belum banyaknya hard evidence tentang seberapa efektifnya dampak dari practices ini terhadap soil health gitu. Jadi masih very region specific, very commodity specific gitu sih. Terima kasih. Oke, thank you very much Kak Risti. Dari Kaisan mungkin ada bisa connect tambahan mungkin kira-kira sebelum kita jump to the next questions. Halo Kaisan. Nampaknya Kaisannya hilang ya. Tapi saya masih kedengar ya, Mbak Risti, Mas Angga. Masih aman nih. Oke. Ini Kaisan balik nih. Halo Yes, Kaisan. baik. Halo, Oke. ya. Oke, please Kaisan, if there's things you to say. Oke, mungkin terkait sosial kapital tadi dan juga regeneratif agriculture itu penting sekali dalam pertanian berkelanjutan. Jadi di tempat riset, hasil riset kami itu terkait soil health itu penting, terutama di lahan suboptimal, lahan gambut. Jadi kita ada studi membandingkan dua pengolahan lahan yang berbeda. Yang satu emang tradisional, pengetahuan di masyarakat itu memang konvensional, pakai herbisida, habis itu dipupuk dan bahkan ada yang dibakar. Itu biologi tanahnya, total biologi tanahnya itu literally nol. Jadi emang tidak ada aktivitas biologi dan juga akar, kita ada cek juga akar kelapanya itu 60% lebih sedikit dibanding yang menggunakan regenerative farming atau tidak, baik mengurangi penggunaan herbisida ataupun tidak menggunakan herbisida sama sekali gitu. Dan di sini juga
pengetahuan di masyarakat, eh, bonding terkait pengetahuan itu disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi emang petaninya harus melihat bukti dulu. Itu juga jadi tantangan. Jadi bagaimana kita bikin harus kalau dalam riset ya, supaya petani bisa mengaplikasikan harus bikin demplot dan harus berhasil dulu baru petani mengikutkan. Dan juga bagaimana apa ya temuan-temuan hasil riset itu bisa bisa apa namanya? Bisa relevan atau cost friendly dengan mereka. Pernah kita sama dosen itu cerita sharing lah, itu petaninya kayak nggak percaya, nggak bisa ini terlalu mahal, terlalu gini. Gitu. Itu sih tantangannya. Jadi emang bagaimana sosial dan juga manajemen lingkungan itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pertanian berkelanjutan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Mas Isan. Sangat menjawab ya dari ketiga jawaban narasumber kita. Saya yakin pasti masih banyak another questions yang pop up ya setelah jawaban ini. Tapi kita coba kasih kesempatan untuk pertanyaan yang lain dulu ya teman-teman. Nanti furthernya teman-teman bisa tanya langsung nih ke narasumber kita. Oke, saya coba pilih pertanyaan dari ini ya, dari chat Zoom chat. Ini ada pertanyaan dari Mbak Niha, Mbak atau Mas nih kira-kira, Mbak Idatun Nihayah gitu. Ini mau saya bacain atau mau ngomong nih Mbak Nihanya nih? Dibacain aja Mas Raka. Dibacain aja. Saya pikir nggak bakal jawab. Oke, saya bacain ya. Mau tanya ke Pak Angga dan Pak Ihsan, katanya. Berbicara terkait keberlanjutan terutama pada aspek sosial. Faktor sosial apa saja yang penting untuk keberlanjutan pertanian, khususnya di Indonesia, dengan karakter masyarakat yang untuk dengan karakter masyarakat dan budaya yang berbeda. Misal dari faktor kelembagaan atau korporasi petani, lokal wisdom, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dijawab atau mau dikasih mikir dulu bentar? Nggak apa, seadanya di kepala aja. Oke, Ah, siap. Silakan Mas Angga. Mbak Baidatun, jadi kebetulan saya sama teman-teman beberapa kali riset tentang pengembangan indikator ya untuk pertanian berkelanjutan yang aspek sosial juga itu cukup menarik. Kita kalau generik biasanya kita pakai kan indikator-indikator standar ya, apa namanya, em, livelihood livelihood aspek dari itu. Jadi income jelas, capital ya, Pak Kang Rudi itu penelitiannya kuat tentang sosial capital, tapi juga capital dalam konteks yang lebih luas, seberapa besar misalnya praktek pertanian itu bisa berkontribusi terhadap ketersediaan dari kapital dan juga bisa didukung oleh, jadi itu hubungannya timbal balik antara berbagai bentuk kapital, modal gitu ya, modal sosial, modal alam, modal finansial dan sebagainya. Kemudian aspek-aspek yang seringkali luput itu masalah partisipasi gitu, sejauh mana misalnya tadi Mbak Risti mungkin yang lebih lebih ini ya, lebih otoritatif untuk bicara tentang GETSI gitu. Itu juga satu aspek penting yang sekarang berkembang gitu ya, bagaimana misalnya partisipasinya tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan, apa kelompok-kelompok yang marginal itu bisa bisa terlibat, tidak hanya partisipasi fisik tapi juga dalam pengambilan keputusan gitu. Pertanyaan berkelanjutan harusnya juga bicara ke arah sana juga. Kemudian ya kelembagaan tentunya gitu ya. Sejauh mana misalnya tadi Mbak Risti make a good point ya tentang tentang scientific evidence gitu yang harus balance, apa dalam konteks transdisipliner itu juga sesuatu yang penting gitu, tapi apresiasi terhadap pengetahuan lokal itu juga menurut saya sesuatu yang apa namanya, jadi harus jadi catatan, jangan sampai praktek pertanian berkelanjutan tanda kutip quote unquote itu menggerus pengetahuan lokal yang sudah ada gitu. Ini seringkali terjadi di banyak kasus di mana pertanian berkelanjutan yang konsepnya metodenya dibawa dari luar, kemudian apa namanya, memarginalisasi, mendiskreditkan praktik-praktik yang selama ini sudah ada gitu. Di beberapa riset saya etnoekologi, kita banyak mendokumentasikan bagaimana masyarakat mempunyai intuisi-intuisi, mempunyai cara-cara membaca alam. Hal seperti itu harusnya tetap bisa dipertahankan. Jadi artinya aspeknya sangat banyak kayaknya, apa namanya, Mbak Niha. Tapi
ya balik lagi ke filosofi apa yang mau dicari gitu. Apakah tadi keberpihakannya kemana gitu kalau pertanyaan berkelanjutan. Menurut saya sih yang perlu digarisbawahi itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Angga. Interesting. Dari Mas Isan, mungkin bisa ditambahkan, Mas? Oke, kalau dari saya sendiri, seringkali kita mengabaikan faktor sosial ini karena kita dalam narasi pertanian berkelanjutan itu pakai base-nya industrial agriculture. Jadi emang harus satset-satset gini, harus pakai sertifikasi dan lain-lain. Sedangkan di masyarakat itu kasusnya beda sendiri. Jadi mereka yang seringkali kita belum tahu resource apa yang mereka punya, mereka mampunya seperti apa. Sedangkan kita memaksakan, oh harus begini-begini yang berkelanjutan. Padahal definisi berkelanjutan menurut kita bisa jadi berbeda menurut masyarakat itu sendiri. Dan tiap lahan, terutama kayak misalkan di lahan gambut di daerah pesisir Sumatera, itu karena lahan gambut itu tidak bisa ya dibikin jalan darat, jadi harus jalan air. Itu definisi apa ya, praktek-praktek berkelanjutan seperti pertanian berkelanjutan seperti di Pulau Jawa itu kurang relevan diaplikasikan di area-area, atau kita ngomong ke petani harus gini gitu. Jadi emang tantangan yang saat ini kita coba lakukan ya dari bagaimana kita memanfaatkan lokal resource yang ada, habis itu petaninya seperti apa, jadi matching antara semuanya itu baru kita bisa, oh begini loh nanti berkelanjutannya seperti ini dan resiliensinya juga akan meningkat gitu. Oke, baik Mas Isan. Terima kasih. Last one dari Mbak Risti. Barangkali ada yang mau diselipin? Kayaknya udah cukup ya Mas. Saya pokoknya ya penting social, and I think just want to highlight again, tadi Mas Angga udah nyebutkan juga locally led transformation, that's very important, karena kalau nggak suitable dengan kondisi lokal secara society, secara agroclimatic, nggak akan sustainable juga solutions yang kita impose di food system apa transformation juga. Terima kasih. Oke, thank you. Very nice. Everyone, narasumber. Very kompleks ya teman-teman jawabannya memang. Oke, mungkin one last question untuk diskusi pertama ini kali ya. Kira-kira ada yang mau nanya lagi dari audiens di sini? Bisa raise hand langsung ya. Raise hand. Ada nggak kira-kira? Dan saya sudah menjawab PR-nya saya di chat box. Oh iya ini. Ramai banget ya. Ada nggak teman-teman kira-kira, kalau nggak kita coba satu pertanyaan lagi dari Zoom chat ya. Hmm. Oke, mungkin kita langsung pilih dari Zoom chat aja. Ada pertanyaan dari Boyman Manik, Mas Boyman kayaknya. Nah, pertanyaannya, pertanian berkelanjutan tentu berlanjut juga secara lingkungan, ekonomi, dan sosial pada setiap aspek. Jadi, pada setiap aspek tadi tentu ada beberapa hal yang dikorbankan. Sam, apa ini? Sampai di mana titik optimum agar sebuah pertanian berkelanjutan berdampak baik bagi semua aspek di dalamnya. Kira-kira ada yang mau bisa menjawab? Tadi saya udah address sih jawaban saya yang sebelumnya, Oh, ini mengadres udah langsung masuk ke ya? I tapi maka kalau yang see. lain mungkin. Oke, cukup ya. Hmm. Oke, kalau misalnya sudah dijawab, saya rasa semua pertanyaan di Zoom juga sudah direspon. Kita langsung masuk ke sesi diskusi kedua kali. Oke, oke, sebentar. Mungkin sebagai pemantik diskusi yang kedua lagi ini teman-teman, saya bisa bertanya kan, tadi setelah diskusi pertama dan juga beberapa pertanyaan yang sudah diajukan dari teman-teman audiens dan juga teman-teman lainnya di sini, jawabannya cukup kompleks ya untuk sustainable pertanian di Indonesia ini khususnya. Nah, jadi kita ingin bertanya bagaimana sih langkah-langkah yang harus dikonsiderasikan ke depannya terkait pertanian berkelanjutan terutama dalam konteks Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa mengimply ini dan mengapply ini di Indo gitu. Mungkin bisa dijawab, teman-teman. Siapa dulu nih? Gantian gantian. Eh, Mas Isan mau duluan? Atau Baristi? Sweet aja, apa sweet dulu nih?
Nih pertanyaannya susah ini, harus mikir dulu ini. Berapa lama Mas mikirnya? 5 menit. Nanti keburu habis Mas. Tadi boleh diulang lagi pertanyaannya, Mas Raka? Oke, saya tanya lagi. Bagaimana langkah-langkah yang harus dikonsiderasikan ke depannya terkait pertanian berkelanjutan, terutama dalam konteks Indonesia? Mungkin secara gambaran aja, kira-kira gimana? Ayo, semangat. Mbak Risti udah unmute. Oke. Lanjut Mas. Unless Mas Iksan, I can start and then you can add. Sebetulnya yang di slide saya terakhir tadi sih ya, kalau saya sustainable agriculture itu kan kompleks gitu. Jadi there's no silver bullet, nggak ada satu intervensi yang akan menjadi solusi di semua permasalahan kita. Dan kompleksitas ini kadang misalnya dari membuat kebijakan, membuat intervensi atau business decision, sometimes we overlook hal-hal, misalnya ada namanya unintended consequences gitu kan, ketika misalnya pemerintah memberikan subsidi untuk pupuk, apakah dampaknya gitu terhadap ekonomi, market, crowding out effect of private sector and all those things gitu. Jadi makanya kalau dari kami di University of Queensland, we're very big in terms of system thinking approach. We've got big PhD students yang dipimpin oleh kolega saya, Profesor Amar Abdul Aziz. We've got more than 30 PhD students applying system thinking yang intinya ada 3 hal. Nomor 1 adalah bahwa masalah di food systems atau di agricultural systems, even broader, itu terkoneksi antara satu dan kita bicara tentang nutrition, itu bisa sampai terkait dengan urusan misalnya nutrisi sama aja bahasa Indonesia, nutrisi itu terkait dengan misalnya kandungan soils, kandungan iron dan semuanya itu. Jadi semua problems itu interrelated. Dan yang kedua, kadang kita melihat apa yang ada konsep iceberg itu, kita cuma melihat isu di permukaannya tanpa bisa melihat apa yang patternnya apa, underlying causesnya apa. Dan system thinking itu allow us to look at a bit closer what are the root cause of the problems. Dan yang saya mention sebelumnya, unintended consequences, bahwa jika kita address satu aspek dari agri-food system dan kita merubah itu, mungkin ada dampak di aspek lain. Dan jadi tanpa kita merecognize interrelatedness antara berbagai aspek di agri-food, kita tidak bisa membuat kebijakan yang at least minimize all unintended consequences. Itu satu, systems. Kedua, again, locally led food system transformation. I think that's very critical. Mungkin sekarang ngomongin misalnya MBG gitu ya, itu juga sebetulnya require kita untuk understand apa sih ketersediaan di tingkat lokal. Ya udah, putting aside the political side of this, ayutas crops, local foods itu menjadi penting kan. Kemudian gender aspect itu juga penting. Dan gender aspek itu bukan hanya tentang kita harus meningkatkan partisipasi di petani perempuan gitu. Menurut saya juga tentang leadership gitu. Dan leadership is still a challenge gitu. Dan kenapa leadership penting adalah leadership termasuk di pembuat kebijakan, di industry association, di researchers, di NGOs leadership. Karena leadership can also influence bagaimana cara kita mengadres isu-isu yang terkait gender. Jadi so it should not just be about improving female farmers participation. Dan yang terakhir, saya juga mau highlight lagi yang tadi saya sebut sebelumnya, bahwa kadang kalau kita bicara di konteks Indonesia, we always think kebijakan adalah solusi segalanya gitu. Pemerintah juga PR-nya udah banyak, budgetnya terbatas juga. Jadi benar-benar peranan dari semua elemen masyarakat, industri, farmers, itu menjadi penting. Dan unless we talk to each other, it's very hard to conceptualize
what means by transdisciplinary, participatory, inclusive approaches to permeable agriculture. Makasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Risti. Dari Mas Isan atau Mas Angga, bisa ditambahkan? Oke, mungkin saya dulu ya Mas, gantian. Oke, dari saya setuju yang disampaikan Bu Risti bahwa untuk pertanian berkelanjutan agar bisa diaplikasikan itu emang butuh peranan semuanya untuk saling ngobrol. Seringkali yang kita temukan itu problemsnya apa, udah provide solusinya yang nggak sama sekali yang ada sangkut pautnya dengan problem itu gitu. Jadi emang tantangan utama bagaimana kita address the right problems. Kadang the right problemsnya itu belum ketemu baik di level makro maupun mikro di petani ya. Kita udah provide solution. Oh harusnya ini, harusnya itu, mending kayak gini, kayak gitu. Sebagai contoh di petani di lahan gambut itu emang secara akademik itu untuk apa namanya kita nyebutnya panduan lah ya best practice itu karena unsur haranya sedikit di lahan gambut supaya produksi misalkan kelapa ataupun komoditas lain bisa tetap optimal itu harus dipupuk N segini P segini macam-macam tapi pertanyaannya pupuk itu mahal jadi itu nggak affordable bagi petani maupun perusahaan seandainya itu pun diharuskan seringkali pupuknya nggak ada. Beberapa petani yang saya temukan itu malah ketipu, dapatnya pupuk palsu. Jadi mereka udah sangat yakin nih, gue udah pupuk ini, udah pupuk itu, tapi ternyata hasilnya tetap nggak berbuah. Jadi itu juga yang menyulitkan. Dan juga biasanya kalau konteks lahan suboptimal, lahan gambut, itu petaninya kerja sendiri. Karena emang secara karakteristik wilayah itu tidak ada industri kayak di Jawa, PAD-nya lebih sedikit. Jadi pemerintah daerah biasanya fokus ke pembangunan di kota kabupaten aja. Untuk pembangunan infrastruktur pertanian di wilayah yang luas itu kurang, sosial kapitalnya juga kurang, jadi agak melambat lah aplikasi pertanian berkelanjutan. Cuma sekarang yang kita coba ya bagaimana fokus ke resource lokal. Si petani punyanya apa, itu yang harus kita manfaatkan. Makanya ya balik lagi supaya bisa diaplikasikan di Indonesia butuh riset yang lebih apa ya lebih ke grassroots, lebih solving the right problems gitu. Jadi nggak muluk-muluk dulu, yang penting kita selesaikan yang di depan mata. Mungkin dari saya itu dulu aja. Oke, thank you very much Mas Isan. Sangat to the point ya. Dari Mas Angga, silakan Mas. Dari saya, uh, firstly, same as the above ya kayaknya dari Mbak Rizky sama Mas Isan. Saya mungkin merefleksikan ke roadmap penelitian saya aja kali ya, yang saat ini saya lagi coba dorong dalam beberapa tahun ke belakang ini adalah mencoba membangun membangun definisi, mendorong praktik pertanian berkelanjutan dan dalam konteks yang lebih luas sistem pangan alternatif di gerakan akar rumput di grassroots gitu. Eh, Atas dasar fakta bahwa di Indonesia sebagian besar petani adalah petani-petani skala kecil ya, smallholder yang dan beberapa di antara mereka punya akar yang cukup kuat dalam hal lokalitas dan tradisionalitasnya gitu dan mereka turun temurun bertani dan menurut saya itu sangat-sangat underdocumented gitu nggak belum belum well documented. Jadi menurut saya merasa kita perlu lebih banyak mendorong praktik-praktik seperti itu
bersama tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pertanian berkelanjutan dalam konteks Indonesia gitu. Dan ini yang dilakukan dengan berbagai riset gitu ya. Kita dokumentasikan praktek-praktek yang ada di Jawa, di Sumatera, di Papua gitu. Masing-masing akan punya cara dan definisi sendiri, tapi nggak apa-apa karena itu akan jadi repositori, akan jadi apa kamusnya kita tentang apa itu pertanian berkelanjutan. Um, di saat yang sama tentunya tadi betul bahwa industri juga sudah mulai bergerak ke arah sana dan saya pikir bahwa si terminologi itu terus digaungkan gitu ya meskipun sekarang dengan istilah-istilah baru gitu dan pada akhirnya nanti dijawantahkan dalam bentuk yang berbeda gitu saya pikir nggak masalah. Seenggaknya misalnya kalau kita bicara kita dulu apa namanya sawit tuh misalnya rusak lingkungan gitu tapi sekarang udah ada loh sawit yang berkelanjutan gitu ya dan lain sebagainya itu jadi saya pikir secara pada meskipun itu bukan harus saya akui itu bukan ranah saya nggak banyak meneliti tentang industrial agriculture di situ tapi perlu ada yang bergerak ke sana dan tentunya pemerintah gitu ya dengan kebijakan Kang Rudi misalnya tadi nggak tahu Kang Rudi masih ada di sini nggak Kang Rudi menggaungkan itu di Masih. nah di Bapperida gitu ya Kang di program-program pemerintah gitu yang mungkin dulu 10 tahun ke belakang istilah pertanian berkelanjutan itu asing sekarang udah bagian dari terminologi yang nanti mungkin ada implikasi anggarannya gitu ya Kang ya. Jadi saya pikir apa namanya tentunya tadi pendekatan transdisciplinary juga menuntut kita untuk memahami bagaimana masing-masing aktor itu bekerja gitu cara kerjanya tidak bahasanya cara kerjanya kan nggak sama semua jadi apa namanya ya saya pikir kita melakukan sebenarnya hal yang sejalan sejauh ini tinggal bagaimana itu kemudian dibahasakan ke semua aktor. Itu sih mungkin yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Angga. Cukup menarik ya input-input yang ada seperti tadi dibahas. Kalau bisa saya rangkum itu tentunya peran semua elemen masyarakat dan juga berbagai aktor itu sangat penting untuk pelaksanaan sustainability agriculture di Indonesia. Juga tadi seperti yang seperti disampaikan juga bahwa optimizing the local resources juga bisa jadi salah satu senjata untuk kita untuk mencapai sustainability ini. Karena dan juga butuh riset yang lebih grassroots juga untuk solving the right problem obviously. Dan juga yang terakhir tadi dari Mas Angga itu perlu juga untuk mendokumentasikan praktek-praktek pertanian berkelanjutan dan juga di-define secara langsung ke masyarakat, ke petani mungkin yang bisa ditambahkan oleh saya dan juga memahami apa namanya transdisciplinary dari masing-masing aktor tentunya. Cukup menarik. Oke, terima kasih banyak untuk moderator atas jawabannya. We are getting close to the end of the event, tapi sebelum kita berakhir, saya pengen dong kayak satu atau dua orang dari audiens untuk memberikan refleksi atas dirinya sendiri atau apa yang bisa didapat dari diskusi kita kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan komentar kira-kira dari audiens. Yuk, siapa yuk? Ada nggak nih kira-kira setelah diskusi yang panjang? Ya? Ada door prize-nya, Mas. Ada door prize-nya nggak ini kira-kira? Wah, Di sayang streaming. sekali, belum ada. Door prize-nya nanti dapat apa nih? Dapat IG-nya Kaisan. Bercanda, Kak, bercanda, Kak. Ada teman-teman mungkin yang bisa memberikan komentarnya untuk apa yang udah kita dapat kali ini? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa lanjut ke yang selanjutnya sebelum berakhir. Ada kira-kira? Nggak ada ya? Oke, Oke, selanjutnya mungkin kita bisa lanjut. Bisa di-share lagi itunya, slide-nya, Andri. Oke, dengan berakhirnya diskusi dan juga terjawabnya pertanyaan-pertanyaan kita, keingintahuan kita tentang pertanian berkelanjutan di Indonesia, saya ingin minta audiens di sini memberikan satu kata tentang pertanian berkelanjutan di Indonesia. Kira-kira apa nih? Pengen kita lihat nih. Coba secara live bisa teman-teman ketik satu kata aja kira-kira apa? Bisa di-scan ya langsung di itunya, di QR code-nya. Ayo, coba ditunggu. Yang paling menarik nanti dapat pahala. Ayo, yuk. Nah, ada yang lagi typing nih, satu partisipan.
Transdisciplinary. Ya, kompleks. Kompleks ini sulit berarti. Kompleks, but it's not impossible, oke? Masa depan, lestari, casual. Banyak banget. Jauh. Apa yang jauh, guys? Apa yang jauh? Jodoh yang jauh. Holistik, wah macam-macam ya. Harmoni. Oke. Bisa dilihat ya dari teman-teman audiens semua di sini cukup banyak keywords dan hal-hal yang bisa direfleksikan dalam satu kata ya terkait sustainability agriculture di Indonesia. Ya, cukup senang saya sebagai moderator, teman-teman semua banyak yang bisa menangkap materi-materinya. Challenges, inclusivity, ada lagi. Grassroots. Ya, tadi ya, right problem, right solutions. That's what it is. Oke. Digedein. Grassroots. Oke, very interesting untuk audiens semua. Terima kasih sudah berpartisipasi. Dan selanjutnya, sebentar. Oke, saya rasa kita di penghujung acara, mungkin yang bisa saya take key points beberapa dari hasil diskusi kita bahwa path dan goals dalam sustainability itu harus bergerak ke arah yang sejalan ya teman-teman. Bukan lagi dipandang sebagai trade-off, tapi juga melainkan sebagai suatu kesinambungan yang saling mempengaruhi dan juga menyeimbangkan. Mungkin itu salah satu highlight yang bisa kita ambil dari diskusi kita kali ini. Dan juga banyak-banyak lagi hal-hal yang bisa teman-teman catat dari diskusi-diskusi yang udah enrich tadi ya, udah keluar dari masing-masing narasumber dan juga kita dari audiens. Oke, dari saya mungkin kita sudah mencapai akhir dari diskusi. Mungkin sebelum kita pada keluar, pada sibuk masing-masing, mungkin bisa dong kita foto dulu kali ya. Foto dulu semuanya, kira-kira. Yang nggak open cam mungkin bisa open cam, biar kelihatan yang ganteng, yang cantiknya. Yuk, bisa diambil sama Kak Andri ya. Oke. Oke, ini karena ada berapa orang, ini bisa beberapa halaman ya. Oke, udah siap semua? Oke. Belum terbuka semua. Yuk, dibuka wajahnya ya. Sip. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Iya. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, udah semua. Ya, udah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Andri sudah mengambil foto kita. Dan terima kasih juga dengan ini berakhir sudah rangkaian acara T. Juhana Foundation Sharing Session yang kedua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan hadir dan juga atas insight-insight materi-materi yang sangat membangun untuk kita pada hari ini dan juga kepada audiens semuanya yang sudah hadir dan aktif berpartisipasi dalam diskusi kita. Mungkin saya bisa mengingatkan jangan lupa untuk izin isi untuk daftar hadirnya juga dan juga nanti sekalian feedbacknya tolong dikasih tahu ya. Oke. Mungkin segitu aja dari kami. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan saya pribadi sebagai moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin kata-kata yang salah dalam penyampaian juga. Mohon maaf. Kami tunggu lagi dan bertemu lagi di TSS yang selanjutnya. Oke. Terima kasih semuanya.